Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Halo teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat ya, walaupun COVID belum juga usai teman-teman. Tapi hanya berharap kepada Tuhan itu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap ya diberi kesehatan yang baik dan terhindar dari yang namanya serangan COVID. Teman-teman, kita tahu bahwa perhatian banyak orang ya sekarang tersedot ya teman-teman ya, tersedot dengan satu topik pembahasan yang cukup ramai ya, yaitu tentang Tritunggal versus oneness. Nah, teman-teman, saya perhatikan respon dari teman-teman semuanya di channel saya. Sepertinya saya harus menuntaskan bagaimana sebenarnya Tritunggal ini, ya pemahaman konsep Allah Tritunggal ini yang alkitabiah teman-teman. Karena saya lihat masih ada yang ya masih ada yang kebingungan, banyak juga ya teman-teman yang masih bingung ya mana sih yang benar, oneness atau Tritunggal. Nah, Tritunggal ini juga banyak konsepnya ya, dan cara menjelaskannya orangnya juga berbeda-beda begitu ya. Tapi ada satu orang ya yang ngotot bahwa pemahaman dialah yang benar. Begitu teman-teman ya. Nah, tentunya ini harus kita uji. Kita harus uji dulu teman-teman. Saya berpendapat begini, apakah kita memahami Tritunggal dengan benar? Apakah ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu sudah segalanya lah? Ya, orang Kristen hanya harus memiliki pemahaman yang benar akan Tritunggal, udahlah, pasti sudah masuk surga lah dia itu. Apakah demikian? Menurut saya tidak. Ya, pemahaman yang benar terhadap Allah Tritunggal itu baru sebagian kecil dari iman kekristenan yang harus kita miliki teman-teman ya. Masih banyak doktrin-doktrin yang lain yang juga harus kita pahami. Pemahaman kita akan Allah Tritunggal ini harus diuji dulu apakah klop tidak dengan doktrin-doktrin yang lain ya, terutama dengan doktrin besar seperti doktrin Alkitab, doktrin gereja teman-teman ya. Nah, ini dan satu lagi doktrin keselamatan. Nah, ini doktrin utama ya dalam kekristenan yang harus matching ya dengan pemahaman akan Allah Tritunggal, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan yang penting pemahaman Allah Tritunggalnya benar ya, yang lain-lain itu bisa bisa saling memahami lah, bisa saling ya toleransi lah begitu. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang lain selain Allah Tritunggal, katanya itu boleh ya ditoleransi begitu. Boleh sama-sama memahami begitu. Dan bahkan ciri khas setiap denominasi gereja yang ada. Kalau menurut saya ini sangat tidak benar, bahkan cenderung menyesatkan. Mengapa? Karena firman Tuhan di dalam Alkitab kedudukannya sama. Tidak ada yang disebut primer, tidak ada yang disebut sekunder. Alkitab tidak membagi-bagi seperti itu. Ya, karena firman Tuhan mengatakan segala tulisan ya yang diilhamkan oleh Allah itu berguna untuk mengajar, berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memahami ya, kita harus pegang teguh ini firman ini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan, teman-teman. Artinya keseluruhan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah, yang ditulis oleh para nabi dan rasul. Dan ini kedudukannya semuanya setara. Tidak ada doktrin primer, tidak ada doktrin sekunder, itu tidak ada. Ya. Jadi janganlah kita menambah-nambahi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Jadi jangan merendahkan firman yang lainnya lalu meninggikan yang lainnya. Tidak, ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, itu memang bermanfaat semuanya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini yang tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi tidak ada. Saya sangat-sangat tidak setuju, ya, bahwa doktrin itu dibagi doktrin primer, doktrin sekunder. Salah besar. Ya, itu salah besar. Karena dengan cara demikian itu kita memberikan peluang kepada iblis untuk penyesatan. Ya, untuk penyesatan. Karena begini, kalau kita menarik garis lurus, ya, kita tarik garis lurus, lalu di pangkalnya ini Anda lencengkan sedikit saja Anda lencengkan, ya, dari sumbunya, maka sampai ke ujung sana itu, ya, melencengnya itu semakin luas, ya, lencengannya itu semakin luas, teman-teman. Begitu. Jadi sedikit pun penyesatan itu tidak boleh diberikan ruang, ya, tidak boleh. Makanya tidak boleh dibagi-bagi gitu, tidak boleh berteori bahwa doktrin primer ada doktrin sekunder, itu tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu, dan tidak ada pengajaran Alkitab yang mengatakan seperti itu, ya, tidak ada. Para rasul tidak pernah mengatakan begitu, ya, jadi jangan dibuat-buat, ya, ajaran-ajaran sendiri begitu. Ini sangat-sangat menyesatkan. Ya, akhirnya orang akhirnya orang jadi punya pemahaman, oh yang penting Tritunggal, ya, yang penting percaya Allah Tritunggal, udah itu aja gitu, cukuplah itu kalau mau masuk surga, kan begitu jadinya, ya. Padahal tidak demikian, ya. Kita harus punya doktrin Alkitab yang benar, ya kan. Kita harus punya doktrin gereja yang benar, kita harus punya doktrin keselamatan yang benar, dan banyak lagi doktrin-doktrin yang lainnya, begitu. Tapi 3 ini doktrin utama dalam kekristenan. Ini basic. Semua orang Kristen itu harus memiliki pemahaman yang benar terhadap 3 doktrin ini, ya. Tentu termasuk doktrin Tritunggal. Nah, doktrin Tritunggal itu bukan satu-satunya, ya, yang harus kita pahami dengan benar, begitu, ya. Nah, jadi sekali lagi saya dalam posisi sangat tidak sependapat dan sangat tidak setuju kalau firman Tuhan itu dikelompok-kelompokkan begitu, ya. Sangat tidak setuju. Karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, tentunya firman Allah itu semuanya sama kedudukannya, sama pentingnya, ya, sama manfaatnya, begitu. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Teman-temanku dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa banyak sekali ragam-ragam pemahaman orang tentang konsep Allah Tritunggal. Nah, tapi tentunya kita harus berusaha sealkitabiah mungkin, teman-teman, ya. Nah, apa artinya alkitabiah? Apa artinya alkitabiah? Karena ungkapan ini itu sudah mulai booming, ya, hari-hari ini, ya, teman-teman, ya. Semua mengatakan mereka alkitabiah gitu. Pengajarannya alkitabiah. Nah, apakah benar demikian? Banyak yang latah sekarang, teman-teman, dengan kata alkitabiah. Tentunya alkitabiah atau tidak tentu harus diuji dulu, ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, alkitabiah artinya adalah memahami, ya, memahami pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Alkitab, ya,
100% berdasarkan kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Jadi 100% dasarnya adalah firman Tuhan. Tidak boleh ditambahi dengan pengajaran-pengajaran di luar Alkitab. Tidak boleh. Ya, tidak boleh ada intervensi apapun ya terhadap pengajaran yang tertulis di dalam Alkitab. Itu namanya Alkitabiah, teman-teman. Tidak boleh ditambahi maupun dikurangi. Ya. Jadi Alkitab, kalau kita memahami firman Tuhan secara Alkitabiah, Alkitab haruslah kita jadikan satu-satunya standar kebenaran. Ya, satu-satunya standar kebenaran. Tidak bisa dijadikan standar lain di luar Alkitab sebagai standar kebenaran. Nah, itu namanya Alkitabiah. Ya memang kita lihat mulai banyak yang latah ya menggunakan kata Alkitabiah, teman-teman. Tapi harus kita uji, apakah Alkitabiahnya 25% saja, atau mungkin Alkitabiahnya 50% saja, atau 75% saja. Tetapi kalau Anda ya mau dikatakan Alkitabiah pengajarannya, maka harus 100% Alkitabiah. Tidak boleh di bawah itu. Gitu ya. Harus 100% Alkitabiah, teman-teman. Jadi jangan terjebak dengan sebutan Alkitabiah. Harus diuji. Ya, harus diuji. Nah, tapi pastinya Tuhan mau ya iman kita itu didasarkan, dibangun di atas 100% Alkitabiah. Setuju ya teman-teman? Ya, 100% Alkitabiah. Nah, kenapa harus 100% Alkitabiah? Karena keselamatan kita yang dipertaruhkan di sini, teman-teman. Ya, mengapa demikian? Karena kalau kita salah memahami firman Tuhan, maka kita akan salah beriman. Ya, salah beriman tidak ada keselamatan. Mengapa? Karena kita sebagai seorang Kristen hanya diselamatkan oleh iman, bukan oleh yang lain-lain. Ya, bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh usaha kita, bukan oleh amal ibadah kita. Ya, tidak. Kita diselamatkan hanya oleh iman yang benar kepada Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita. Makanya kita harus hati-hati dalam memahami firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jangan sampai kita tanpa sadar kita sudah melenceng sangat jauh, teman-teman. Nah, satu hal penting lagi ya yang harus kita garis bawahi, yaitu hanya dengan pemahaman konsep Allah Tritunggal saja belumlah segalanya. Nah, itu dia harus dipahami ya. Jadi kalau ada yang mengatakan asal punya pemahaman Tritunggal, sudahlah ya, yang lain-lain terserah, bolehlah salah-salah nggak apa-apa, begitu. Boleh tidak Alkitabiah, tidak apa-apa. No, tidak demikian. Ya, konsep Allah Tritunggalnya harus Alkitabiah dan doktrin-doktrin yang lainnya juga harus Alkitabiah. Karena sekali lagi saya katakan, firman Tuhan di dalam Alkitab itu setara. Fungsinya sama. Ya, fungsinya sama seperti tadi yang kita baca ya. Bahwa dia berguna untuk menyatakan kesalahan, ya kan? Dia berguna untuk mendidik orang kepada kebenaran dan dia juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Semua sama. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan, ya. Ada doktrin primer, ada doktrin sekunder, itu tidak ada. Tidak ada diajarkan di dalam Alkitab dan itu tidak Alkitabiah, teman-teman. Ya. Nah, karena kalau kita sembarangan ya menafsirkan Alkitab, ya kan? Nah, nanti kesimpulannya juga akan salah, teman-teman. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bicara tentang konsep Allah Tritunggal.
itu kita bicara tentang pengenalan akan Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Apakah kita sebagai manusia yang begitu kecilnya seperti debu di mata Tuhan bisa mengenal Allah yang luar biasa, yang maha berkuasa, yang maha segalanya itu? Dengan hanya otak yang sekecil ini bisa memahami Tuhan dengan benar. Bisakah? Ya, teman-teman, tentunya kita berusaha ya untuk mengenal Allah itu dengan benar. Nah, tapi sebelum kita berusaha untuk mengenal Allah itu dengan benar, harus ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, teman-teman. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pastikan dulu. Karena tanpa ini nanti ngawur semua. Ya, ngawur, teman-teman. Pertama, kita harus sepakat dulu ya bahwa tidak ada seorang pun yang mampu atau yang sanggup mengenal Allah dengan benar. Ya, kecuali sejauh Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Ini harus disepakati dulu. Ya. Jadi sejauh Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita, maka itulah yang kita bisa ketahui tentang Allah. Kita tidak boleh menambah-nambahinya, tidak boleh berfantasi sendiri, tidak boleh. Ya, tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan Allah di dalam Alkitab, ya, dalam konteks dia memperkenalkan dirinya kepada kita manusia ini, tentunya melalui firman-Nya. Nah, yang kedua, kita harus pastikan dulu di mana Allah itu memperkenalkan dirinya. Ya. Di mana? Dengan cara apa Allah itu memperkenalkan dirinya kepada manusia? Dengan cara apa, teman-teman? Tentunya dengan cara berfirman. Ya, dengan cara berfirman. Kalau Allah itu tidak berfirman, bisu, diam saja, maka tidak ada orang yang bisa mengenal dia. Tidak ada, kita tidak bisa mengenal dia kalau dia tidak bersuara, tidak berfirman untuk menyatakan siapa dirinya, teman-teman. Nah, hal yang ketiga yang harus kita pastikan adalah ya, di mana Allah itu berfirman. Di mana itu? Tempat firman Allah itu di mana? Begitu. Wadahnya apa gitu. Ya, melalui apa Allah itu berfirman? Kita bisa baca firman itu dari mana? Kita tahu bahwa firman itu firman Tuhan itu dari mana? Nah, tentunya dari kitab. Ya, setuju ya teman-teman? Kan tidak ditulis di dinding-dinding atau di kayu atau di mana, tidak. Di kitab. Nah, pertanyaan berikutnya, di kitab mana? Nah, ini penting, teman-teman, ya. Di kitab yang mana? Banyak sekali kitab di dunia ini. Semua agama punya kitab masing-masing, begitu ya. Semua agama, dia punya kitab sendiri-sendiri. Lalu kitab yang mana yang firman Allah? Apakah semuanya firman Allah? Impossible. Ya, karena apa? Karena pengajarannya berbeda-beda. Dan Allahnya pun, Tuhan yang disembahnya pun berbeda-beda. Jadi tidak mungkin semua firman Allah. Pasti salah satu saja dari kitab itu yang firman Allah. Nah, ini tugas Anda dan saya untuk mencari tahu ya, kitab yang mana yang merupakan firman Allah. Nah, tentunya Anda dan saya sepakat bahwa kitab firman Allah satu-satunya itu adalah Alkitab. Setuju ya, teman-teman ya? Alkitab. Begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Allah atau salah satu saja dari kitab firman Allah? Ini harus dipastikan, teman-teman, karena keyakinan Anda ini akan mempengaruhi keputusan Anda, akan mempengaruhi tindakan Anda, ya, akan mempengaruhi jalan pikiran Anda. Jadi harus dipastikan, apakah Anda meyakini
Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah ataukah salah satu saja dari firman Allah? Anda bisa menjawab sendiri, teman-teman. Kalau saya meyakini Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Allah. Tidak ada lagi firman Allah di luar Alkitab. Ya. Nah, jadi karena saya meyakini itu, ya, maka saya sudah membentengi iman saya dari virus-virus, ya, serangan-serangan dari luar sana. Tidak ada celah untuk mereka masuk. Ya, karena bagi saya satu-satunya kitab firman Allah adalah Alkitab. Dan satu-satunya Allah yang benar, Allah yang Maha Esa itu ada di dalam Alkitab. Tidak ada di kitab-kitab lain. Ya, inilah yang membentengi iman saya. Tidak bisa ditarik-tarik ke sana ke sini, tidak bisa. Tidak seperti iman karet. Bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri, tarik ke belakang, tarik ke depan. Tidak. Bagi saya, Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Allah. Di luar Alkitab tidak ada firman Allah, baik lisan maupun tulisan. Nah, ini harus ditegaskan dulu, teman-teman. Ya. Apakah Anda setuju dengan saya? Apakah Anda sependapat dengan saya atau bagaimana? Karena keyakinan ini akan mempengaruhi pola pikir Anda terhadap kebenaran. Akan mempengaruhi pandangan Anda, ya, terhadap kebenaran. Akan mempengaruhi sikap Anda terhadap kebenaran yang ada di Alkitab. Jadi, teman-temanku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pemahaman yang benar, ya, yang alkitabiah terhadap konsep Allah Tritunggal itu startnya dari sini, ya, dari keyakinan Anda, ya, bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Ini harus dipastikan dulu, karena hasilnya akan berbeda ketika Anda meyakini bahwa Alkitab ini adalah salah satu saja dari kitab firman Allah. Teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, ketika kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan ada 3 pribadi di dalamnya. Ya. Ada pribadi Bapa di situ. Kemudian kita baca lagi, ada pribadi anak di situ. Ya, kita baca lagi, ada pribadi Roh Kudus di situ. Ya. Nah, disitulah timbulnya pemahaman, ya, Allah Tritunggal, teman-teman. Nah, sebenarnya istilah Tritunggal ini diluncurkan, ya, pertama kali oleh yang namanya Filemon, teman-teman. Ya, itu sekitar tahun 1600-an. Ya, 1600-an. Nah, dia yang menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di Alkitab, ya, bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Teman-teman, ya. Nah, itu memang Alkitabiah, ya. Konsep Allah yang sangat Alkitabiah itu adalah Allah Tritunggal. Nah, tapi cara menjelaskannya banyak orang berusaha, ya, dengan gayanya sendiri, ya, teman-teman, gayanya sendiri. Tapi ada prinsip-prinsip dari konsep Allah Tritunggal ini yang tidak boleh salah, teman-teman. Ya. Pertama, ada pribadi Bapa. Ya. Yang kedua, ada pribadi anak, yaitu Yesus. Yang ketiga, ada pribadi Roh Kudus. Ya. Ketiga pribadi ini, ya, itu satu hakikatnya, yaitu Allah. Ya. Tapi salah juga kalau disebut
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, itu dikotomi ini ya, atau istilah ini tidak ada di dalam Alkitab. Jadi itu tidak alkitabiah. Kalau ada yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, akhirnya seperti dia meyakini 3 Allah begitu. Padahal Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan 3 Allah, tapi 1 Allah yang esa. Ya, 3 pribadi, 1 hakikatnya, yaitu hakikat Allah. Teman-teman, ya. Saya sering disalahpahami, ya. Ada yang bukan sering sih, ya, ada beberapa orang ya yang saya lihat itu salah memahami, ya, bahwa saya dituduh sebagai oneness karena saya mengatakan bahwa nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, dan nama Roh Kudus adalah Roh Yesus. Teman-teman, jangan bingung teman-teman, ya. Kalau saya mengatakan bahwa nama Bapa itu adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, dan nama Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Ini sangat alkitabiah. Saya bisa mempertanggungjawabkan ini kepada Anda, teman-teman, ya. Ini bukan asal bicara, bukan. Ya. Kita buka Matius 28 ayat 19. Nah, dengarkan baik-baik teman-teman apa bunyi ayat ini, ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini amanat agung ya teman-teman kepada para rasul, ya, kepada para rasul. Tapi Kisah Para Rasul 10 ayat 48 berbunyi, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Wow, mengapa bisa begini? Ya, di Matius 28 ayat 19 itu Tuhan Yesus memerintahkan di amanat agungnya, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi di Kisah Para Rasul 10 ayat 48, rasul-rasul itu membaptis orang dalam nama Yesus Kristus. Menurut Anda, apakah 2 ayat ini bertentangan? Ataukah Tuhan salah berfirman? Ataukah rasul salah menuliskan? Atau seperti apa? Nah, ini lagi-lagi. Ini hubungannya dengan doktrin Alkitab, teman-teman. Ya. Ini hubungannya ke sana. Teman-teman, bahwa Alkitab adalah kitab satu-satunya, ya, sebagai kitab firman Allah. Karena Allah itu maha benar, maka firman-Nya pasti benar. Tidak mungkin firman Allah itu ada yang salah. Nah, ya, berkait teman-teman. Ya, jadi nggak lepas dari doktrin yang lain begitu. Ya, makanya saya bilang pemahaman Anda terhadap doktrin Allah Tritunggal itu harus diuji. Ini Matius 28 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 48 seolah-olah bertentangan. No, tidak bertentangan. Inilah ya membuktikan bahwa nama dari Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Jadi ini sama, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama dengan baptislah mereka dalam nama Yesus Kristus. Sama, teman-teman. Ya, sama. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum mendengar, ya, belum pernah mendengar ini. Makanya bingung-bingung ketika saya katakan nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, dan nama Roh Kudus itu adalah Roh Yesus, begitu. Bingung-bingung, ya, teman-teman. Ya, semoga saudara Pelo tidak bingung lagi, ya.
dan pengikut-pengikutnya Pelo tidak bingung lagi. Ya, bahwa betul secara alkitabiah bahwa nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Roh Yesus. Ya, ini tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah, teman-teman. Nah, saya tambahkan penjelasan untuk ini. Nama Bapa itu adalah Yesus. Ini dipakai dari zamannya Yohanes Pembaptis sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua di awan-awan, yaitu rapture. Setelah rapture itu akan ada nama baru. Bahkan kita pun akan diberi nama baru oleh Tuhan. Nama saya bukan Rina Solihin lagi nanti, tapi diberikan nama sorgawi, nama baru. Ya. Jadi nama Yesus itu dari zamannya Yohanes Pembaptis sampai rapture, teman-teman. Apa artinya Yesus? Nah, Yesus itu artinya Jehovah penyelamat. Jadi, di kitab Kejadian sampai Maleaki itu namanya Jehovah. Ya. Itu namanya Jehovah. Allah Tritunggal itu namanya Jehovah. Ya. Tapi di Perjanjian Baru namanya Yesus karena dia sedang menjalani program penyelamatan. Maka namanya menjadi Jehovah penyelamat, yaitu Yesus. Teman-teman. Ya. Nah, dalam bahasa Ibraninya Jehovah. Dalam bahasa Yunaninya Jesus. Begitu. Semoga Anda tercerahkan ya. Mulai hari ini jangan bingung lagi ya kalau ada yang mengatakan nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, dan nama Roh Kudus adalah Roh Yesus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 7 ya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Teman-teman, Roh Yesus itu siapa? Tentunya Roh Kudus. Tidak ada lagi roh yang lain. Tidak mungkin roh iblis atau rohnya setan, tidak mungkin. Ya, Roh Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu namanya Roh Yesus. Nah, kemudian Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Teman-teman, ya. Memang Roh Kudus ini banyak sebutannya. Dia disebut juga Roh kebenaran, ya. Dia disebut juga Roh penghibur. Dia disebut juga Roh Allah, tetapi namanya adalah Roh Yesus. Jadi teman-teman, ya, namanya satu, yaitu Yesus, tapi pribadinya tiga. Nah, ini harus kita pahami baik-baik, teman-teman. Ya, tiga pribadi dalam satu nama. Nama ya, teman-teman, yaitu Yesus. Bukan tiga pribadi adalah Yesus, itu beda, itu salah. Ya, namanya, ya, tiga pribadinya tiga, tapi namanya satu. Ya, teman-teman, ini harus dipahami. Nah, kemudian yang harus kita pastikan ya dalam memahami Allah Tritunggal ya, bahwa Allah bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus ini yaitu tiga pribadi ya, itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, ini ya, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, teman-teman.
Bagaimana bisa membedakan? Ya, karena namanya juga pribadi. Ya. Kalau yang namanya pribadi itu dia bisa bertindak. Nah, seperti Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu bisa sedih. Ya. Roh Kudus itu bisa menghibur kita. Ya. Roh Kudus itu bisa mengajari kita. Dia punya kehendak. Ya. Roh Kudus itu bisa menolong kita, namanya roh penolong. Ya kan? Nah, jadi Roh Kudus itu bisa melarang orang malah, ya. Seperti tadi rasul-rasul dilarang dulu, jangan menyeberang dulu katanya. Ya. Nah, dalam penginjilan dia bisa melarang rasul-rasul loh. Mau daerah mana dulu nih harus diinjili. Begitu. Itu Roh Kudus yang melarang mereka. Nah, artinya Roh Kudus itu betul-betul pribadi. Jadi bukan kuasa, ya. Kalau kelompok oneness itu memahami Roh Kudus itu adalah kuasa. Tidak, Roh Kudus itu pribadi. Pribadi Allah sendiri. Ya, pribadi Allah. Nah, begitupun anak. Anak juga sama. Ya, dia bisa sedih juga, ya kan? Dia bisa dia bisa juga bertindak, ya, sesuai dengan yang dia kehendaki. Bapa yang ada di sorga itu, teman-teman, saya sudah menjelaskan kemarin bahwa dia adalah merencanakan keselamatan. Ya. Anak itu mengeksekusi rencana tersebut. Begitu, ya. Nah, setelah diselamatkan, itu yang memelihara kita adalah Roh Kudus yang ditanamkan di hati kita. Itu adalah jaminan, ya, keselamatan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Nah, tiga ini punya fungsi, punya tugas yang berbeda-beda, teman-teman. Ya, jadi tiga-tiganya ini itu tidak terpisah dengan hakikatnya sebagai Allah. Begitu, ya. Hakikat keilahiannya itu tidak terpisah. Nah, tetapi jangan lupa, tidak selalu demikian. Ada satu kali, ya, kealahannya berpisah dengan pribadinya, yaitu saat Tuhan Yesus disalibkan. Makanya Tuhan Yesus berseru, ya, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Nah, di saat itulah, kenapa Allah atau keilahian Yesus meninggalkan dia? Karena saat itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa seisi dunia. Jadi saat itu dia adalah menjadi manusia yang paling berdosa. Allah yang Maha Kudus itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Nah, satu kali itu saja, ya. Pribadi anak, pribadi Allah terpisah, yaitu saat di kayu salib, saat dia menjalani hukuman kita semuanya, teman-teman. Tapi dia kembali bangkit dalam keilahiannya. Nah, ini penting untuk kita pahami, teman-teman, ya. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada kami siapa Bapa itu. Kata Tuhan Yesus, Filipus, sudah berapa lamakah kamu bersama-sama dengan aku, sehingga kamu masih bertanya siapa Bapa itu? Kalau kamu sudah melihat aku, maka engkau sudah melihat Bapa. Ya, karena memang mereka bertiga itu selalu bersama-sama. Selalu bersama-sama. Begitu. Ya. Nah, mereka bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Teman-teman. Kecuali tadi saya katakan saat Yesus Kristus di kayu salib dalam posisi menanggung dosa seisi dunia. Hanya itu, ya, keilahiannya meninggalkan kemanusiaannya.
Teman-teman, semoga ya apa yang saya jelaskan kembali tentang konsep Allah Tritunggal semakin clear ya untuk teman-teman semua. Jadi tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan ya ketika saya mengatakan bahwa nama Bapa, nama Anak adalah Yesus dan nama Roh Kudus adalah Yesus. Tidak boleh bingung lagi teman-teman, karena itu sangat-sangat alkitabiah. Ya, bisa jadi Anda bingung karena Anda belum pernah mendengarkannya. Ya, belum pernah ada mungkin orang yang mengajarkan Anda demikian. Begitu. Ya, teman-teman. Teman-teman, kali ini untuk menyempurnakan ya pengajaran kita di video ini, ya, kita akan melihat ya apa yang dikatakan oleh saudara Gracia Pelo ya saat dia menjelaskan doktrin Tritunggal. Dan bukan itu saja, yaitu dalam menjelaskan yang dia sebut doktrin primer dan doktrin sekunder. Ini sangat penting untuk kita cermati, teman-teman. Kita akan mendengarkan apa kata Gracia Pelo berikut ini. Di saat doktrin Allah yang diimani gereja sedunia dipermasalahkan, mengajarkan Allah yang berbeda dari iman gereja sedunia, ada orang-orang yang berpandangan doktrin Allah kalau berbeda, dia nyembah Allah yang seperti ini atau nyembah Allah seperti itu, nyembah Yesus yang benar atau nyembah Yesus yang asing, nggak usah dipermasalahkan, yang penting kasih. Bagi saya ini keliru. Doktrin primer tidak bisa dikompromikan. Tapi kalau doktrin sekunder, saya bisa berbesar hati untuk saling menerima perbedaan. Contoh, ada perbedaan tentang cara baptisan, musik di dalam gereja, cara berdoa, dan yang lain-lain, puasa, beda-beda. Yang menjadi ciri khas masing-masing gereja, kita bisa terima, karena itu sekunder. Jangan yang sekunder dijadikan baku pukul, tetapi doktrin utama gereja yang sangat penting, ditoleransi, diganti seenaknya. Ini saya bilang kebalik. Oleh karena itu, saya tunjukkan ke depan semua kalian, orang-orang yang menyaksikan postingan ini, saya sering ibadah di Katedral Katolik ikut misa beberapa kali. Saya sering beribadah di GKI Bromo Calvinia. Saya sering beribadah di Gereja Kristus Tuhan Gereja Calvin. Sering beribadah bersama dengan GPI Rock di Surabaya, GPIB dan gereja-gereja Pentakosta. Sekalipun saya juga orang ortodok. Kenapa? Karena bagi saya gereja dengan berbagai alirannya, asalkan doktrin utamanya masih sama, bagi saya itu adalah saudara di dalam Kristus. Tapi kalau dia mengajarkan Allah yang lain, mengajarkan Yesus yang lain, mengajarkan Kristus yang lain, tunggu dulu. Saya tidak akan bisa toleransi. Jadi, bagi saya, menghadapi upaya mengajak keajaran yang menyimpang, itu sama dengan seperti kita membela iman terhadap serangan agama lain. Yang primer tidak boleh kompromi. Yang sekunder harus saling memahami. Jangan dibolak-balik masalah itu. Teman-teman, jelas ya bagaimana pandangan saudara Gracia Pelo terhadap doktrin Alkitab. Dia membedakan doktrin primer, yaitu dia sebut doktrin utama, yaitu Allah Tritunggal, dan doktrin-doktrin yang lainnya sebagai doktrin sekunder, ya, yaitu yang bukan utama. Itu boleh dipahami, ya, boleh ditoleransi, begitu, ya. Kalau yang doktrin utama itu tidak boleh kompromi. Sementara doktrin yang lain boleh kompromi. Silahkan saja, begitu, teman-teman. Nah, ini yang harus diluruskan, ya, teman-teman. Pemahaman seperti ini sangat berbahaya, ya. Mengapa? Karena banyak orang
tidak diselamatkan, ya, berdampak Kristen-Kristen yang tidak lahir baru justru karena doktrin-doktrin sekunder ini, teman-teman. Ya. Nah, betul, saya setuju. Doktrin Tritunggal harus benar. Saya sangat setuju. Ya, tapi apakah itu cukup? Tidak. Justru doktrin-doktrin yang dia sebut sekunder itu sangat-sangat penting juga dipahami dengan benar, teman-teman. Ya. Mengenal Allah yang benar itu sebuah keharusan bagi kita. Ya. Tapi mengenal Allah yang benar itu bukan hanya dari konsep Allah Tritunggal. Ya, tapi kita harus mengenal Allah yang benar itu justru dari pengajaran-pengajarannya juga. Begitu. Ya. Apakah Yesus yang diyakini yaitu mengajarkan apa yang kita yakini? Ya. Nah, ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Yesus, tidak bersumber dari Alkitab, tapi kita lakukan, lalu Yesus mana yang kita percayai? Ya, ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus kita tidak lakukan. Ya, kita malah melakukan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Alkitab. Lalu Yesus mana yang engkau imani? Nah, ini harus clear, teman-teman. Ya. Memang Alkitab sudah mengingatkan akan ada Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Betul, kita harus waspada. Ya. Siapa itu Yesus yang lain? Yaitu yang mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Ya, itu Yesus lain. Dia juga Injil lain. Injil lain yaitu menceritakan ya Injil yang berbeda daripada yang sudah disaksikan atau yang sudah ditulis oleh para rasul. Walaupun malaikat sekalipun yang mengabarkan sebuah Injil yang berbeda dari yang tertulis di dalam Alkitab, terkutuklah dia. Ya, jadi kabar baik itu tidak boleh berubah-ubah, tidak boleh diubah-ubah. Ya. Tidak boleh. Misalnya, engkau diselamatkan tidak cukup hanya dengan bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tapi harus ditambahi kesalehanmu. Harus ditambahi perbuatan baikmu. Ya, harus ditambahi kedekatanmu dengan Tuhan. Ya, harus ditambahi kamu berbahasa roh dan sebagainya. No. Ya. Kita diselamatkan hanya oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita mengaminkan bahwa dia sudah mati di kayu salib untuk menggantikan kita dihukum dan sekarang kita hidup bagi dia. Nah, kita bertobat menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu yang menyelamatkan. Ya, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang bermegahkan diri. Ya, tapi banyak kita dengar, itu saja tidak cukup katanya. Percaya saja tidak cukup. Harus tambahi ini. Begitu. Harus ditambahin dibaptis. Ya, kalau belum dibaptis belum selamat. Nah, ini dia. Ini doktrin sekunder yang dikelompokkan tadi oleh Saudara Pelo, ya, termasuk di situ baptisan. Baptisan ini harus dipahami dengan benar, karena ini menyangkut, ya, kalau salah dipahami, ini berbahaya. Ini akan mencelakakan orang. Ya. Apa itu baptisan? Alkitab mengatakan baptisan adalah tanda pertobatan. Ya, tanda pertobatan. Jadi bertobat dulu, baru Anda menyerahkan diri Anda untuk dibaptis. Itu yang benar. Ya. Lalu baptisnya apa? Percikkah, selamkah, atau guyur-guyurkah, atau seperti apa? Nah, Alkitab mengajarkan baptisnya adalah baptiso, yaitu diselamkan. Kenapa harus diselamkan? Karena cara selam itulah yang melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus.
Ketika kita ditenggelamkan, itu menyimbolkan kematian. Ketika kita diangkat keluar, itu menyimbolkan kebangkitan. Semua ada artinya, semua ada simbolnya. Lalu percik-percik apa artinya? Ya, lalu siram-siram kepala doang apa artinya? Nggak ada, teman-teman. Nah, yang lebih fatal lagi, ada yang mengatakan bahwa baptisan itu menyelamatkan. Ini sangat berbahaya. Makanya muncullah gereja-gereja yang membaptis bayi. Karena mereka khawatir kalau bayinya tidak panjang umur nanti, ya kan, belum dibaptis, itu belum selamat, belum masuk surga. Begitu, tidak bisa masuk surga. Ya. Orang yang sekarat di rumah sakit sudah tidak sadarkan diri mungkin. Karena belum keburu dibaptis dulu. Supaya kalau tiba-tiba dia meninggal, dia sudah selamat. Nah, ini sangat-sangat berbahaya, teman-teman, pemahaman seperti ini. Kita harus tahu, negara Eropa, habis kekristenan di sana itu karena baptisan bayi. Ya, karena baptisan bayi. Mengapa demikian? Karena baptisan bayi ini mengakibatkan manusia-manusia Kristen, umat-umat Kristen ini tidak lahir baru. Mengapa? Karena mereka tidak pernah melakukan yang namanya pertobatan. Merasa sudah dibaptis dari bayi, dia kira dia sudah selamat. Ya, jadi tidak pernah terpikir dia untuk bertobat. Padahal tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap sekunder. Ya kan? Ini dampaknya sangat luar biasa, fatal. Begitu. Lalu apa penjelasan Alkitab tentang ini? Di Kisah Para Rasul 8 ayat 36. Nah, katanya, lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ini pertanyaan sida-sida ini kepada Filipus, ya, setelah diinjili. Jadi mereka ingin cepat-cepat dibaptis. Apa halangannya, katanya, ya? Lalu apa jawaban Filipus? Sahut Filipus, Kisah Para Rasul 8 ayat 37 ya. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. So teman-teman, apa persyaratan dibaptis? Yaitu Anda harus percaya dengan segenap hati. Percaya apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, dan mengaminkan bahwa Dia sudah mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Artinya baptisan itu hanya untuk orang-orang yang sudah bisa percaya. Ya, ini penting, ini intinya, ya. Bukan untuk bayi yang belum bisa percaya. Bayi belum bisa percaya, teman-teman. Ya. Untuk orang yang sudah bisa percaya. Tentunya percaya ini disertai dengan pertobatan. Makanya baptis itu dikatakan sebagai tanda pertobatan. Ya, jadi jangan main-main. Jangan anggap sekunder. Ya. Eropa habis kekristenannya. Gara-gara ini baptisan bayi. Banyak menciptakan Kristen-Kristen yang tidak lahir baru. Ya, tidak pernah melakukan pertobatan, tidak pernah mengikrarkan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menyadari diri orang berdosa. Ya, mengaminkan pengorbanannya di kayu salib sebagai ganti kita, ya, menggantikan kita yang berdosa ini untuk dihukum dan kita hidup bagi Dia. Jadi hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah Kristen lahir baru. Ya. Nah, tadi juga dikatakan bahwa dia beribadah berpindah-pindah. Ya, Saudara Gracia Pelo, ya, sering ibadah di gereja Katolik, kemudian dia juga ibadah di gereja-gereja yang lain, begitu. Jadi dia bisa berkeliling gereja, asalkan
gereja itu punya pemahaman ya konsep Allah Tritunggal. Nah, itu saudaranya. Itu semua saudaranya. Jadi dia bisa keliling-keliling gereja. Ya. Ini sudah tidak alkitabiah. Ya. Ini bertentangan dengan yang namanya doktrin gereja. Ya. Gereja, apa yang disebut dengan gereja? Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib, eklesia. Ya. Jadi gereja itu bukan gedung. Ya, gereja itulah ada kumpulan orang-orang Kristen lahir baru yang bertobat. Itulah gereja. Makanya dulu di zaman para rasul, di zaman Tuhan Yesus, ketika istilah Kristen belum diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada pengikut-pengikut Kristus, mereka disebutnya orang-orang jalan lurus. Ya, ada juga yang menyebutnya sebagai orang-orang kudus. Begitu, ya. Karena memang seperti yang dipertanyakan oleh saudara kita Muslim, ya. Itu Kristen itu bukan agama, begitu. Betul. Kristen itu hanya istilah yang diberikan oleh Yahudi kepada pengikut-pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan agama memang. Tuhan tidak pernah menurunkan agama. Nah, makanya di kitab Wahyu itu kita lihat ada 7 jemaat. Nah, itu Tuhan menegur ya ke-7 jemaat ini ya dengan kesalahan yang berbeda-beda. Tapi ada satu kalau tidak salah yang sangat berkenan kepada Tuhan, yaitu jemaat Philadelphia. Tidak ada kesalahan, tidak ada komplain dari Tuhan. Ya. Tapi luar biasanya ini jemaat yang kecil sekali, orang-orangnya sangat sederhana, kekuatannya tidak seberapa, tapi dia mengikuti semua pengajaran-pengajaran Tuhan. Tidak ada penyimpangan di dalamnya. Nah, itu gereja yang jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jemaat di dalam Alkitab itu bersifat lokal. Ya, bukan universal, lokal. Mereka independen. Jemaat Alkitabiah adalah jemaat yang independen, sesuai dengan jemaat-jemaat di zaman Tuhan Yesus dan para rasul. Independen. Tidak ada sinode. Ya, karena kepala jemaat adalah Kristus langsung. Ya. Saudara Pelo itu meyakini gereja universal yang ya, yaitu Katolik. Ya, gereja yang universal sifatnya. Jadi dia mau ibadah di mana-mana juga boleh. Begitu. Bahkan saya dengar dia terdaftar di 2 gereja. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Sementara jemaat itu adalah tubuh Kristus. Ya. Mana bisa Anda setengah badannya di gereja A, setengah badan Anda di gereja B? Tidak bisa. Ya. Tubuh Kristus itu satu jemaat. Jadi tubuh Kristus itu bukan orang Kristen seluruh dunia dari berbagai denominasi. Ya, asal paham Allah Tritunggal. Ya, asal punya pemahaman Allah Tritunggal, itu bersaudara katanya. Satu tubuh Kristus, itu tidak alkitabiah. Menyangkut tadi dikatakan Yesus yang lain, itu di luar Allah Tritunggal pun kita bisa lihat. Yesus yang lain itu nyata sekali, begitu. Ya. Nah, yaitu ya Yesus yang mengajarkan yang tidak ada di Alkitab. Contohnya apa? Ya. Misalnya berdoa, ya. Berdoa kepada otoritas lain, ya, melalui perantara, tidak langsung kepada Tuhan Yesus. Nah, itu tidak alkitabiah.
itu pasti Yesus lain yang mengizinkan, kalau Anda berdoa ke saya melalui si dia dulu ya, nanti dia menyampaikan ke saya, pastikan itu bukan Kristus yang ada di Alkitab, itu Yesus lain. Ya, saya katakan kepada Anda. Ya. Jadi Yesus lain itu banyak sekali, bisa dilihat ya dari pengajaran-pengajaran yang ada gitu. Ya, jadi jangan kira Yesus lain itu hanya karena salah memahami Tritunggal. No. Ya, Tritunggalnya benar. Tetapi di pengajaran lainnya tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, itu juga Yesus lain yang Anda sembah. Gitu. Ya kan? Nah, Yesus tidak mengajarkan wanita jadi gembala. Tapi di gereja Anda wanita jadi gembala. Nah, berarti itu Anda percaya kepada Yesus lain. Karena Yesus di Alkitab itu melarang wanita jadi gembala. Ya, kita bisa lihat syarat dari gembala atau penilik jemaat disebut di Alkitab. Ya, penilik jemaat itu sama dengan gembala. Ya, kita bisa lihat di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan wanita tidak boleh jadi gembala. Ya. Ini judulnya adalah perempuan di dalam jemaat. Nah, perempuan di dalam jemaat harus berdiam diri. Aku tidak mengizinkan wanita itu mengajar. Ya, jelas di situ dikatakan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Dengarkan baik-baik, suami dari satu istri. Bukan istri dari satu suami ya teman-teman, jangan dibalik. Ya, suami dari satu istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, ya, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, pendamai, bukan hamba uang. Nah, seorang kepala keluarga yang baik, dengarkan, bukan ibu rumah tangga yang baik dikatakan di sini, tetapi adalah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, ini teman-teman, ya, jelas aturannya. Ya. Kalau di gereja Anda ada wanita jadi gembala, itu saya bilang tidak alkitabiah. Semua gereja sedunia harus diakui. Antara aliran yang satu dengan yang lain ada perbedaan. Antara aliran yang satu dengan aliran yang lain bisa tidak cocok. Tapi coba dipikir, ditimbang di hati, di pikiran. Aliran Kristen manapun, semuanya disatukan, berdiri teguh di atas iman gereja yang satu, kudus dan am. Semuanya percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang Esa. Jadi, saya melihat bahwa Tritunggal Maha Kudus ini yang diimani gereja baptis, HKBP, GPIB, GKI, GKT, GKS Gemit, GPIB, GPDI, GBI, GPT, GBT, Katolik, gereja-gereja ortodok, inilah yang menjadi titik temu yang bisa merakatkan semua tubuh Kristus. Teman-temanku sekalian, setelah kita mendengarkan ya penjelasan dari bolo-bolo inyo manis ini, teman-teman, jelas sekali ya bahwa pemahamannya terhadap doktrin gereja itu sangat tidak alkitabiah. Ya. Jadi dia, yang penting bagi dia doktrin Tritunggalnya harus benar. Ya kan? Karena itulah perekat katanya.
perekat semua gereja di seluruh dunia. Nah, saya beritahukan teman-teman, ini sudah menuju kepada rancangan antikristus, yaitu untuk menyatukan seluruh gereja. Ya, menyatukan seluruh gereja. Bahkan bukan gereja saja yang akan disatukan, tetapi juga agama-agama lain akan disatukan bersama-sama dengan gereja. Ya. Nah, makanya sekarang timbul timbul pembahasan tentang zat. Ya. Zat dalam agama Islam diterjemahkan sekarang itu sama dengan Allah Tritunggal. Nah, semua sudah digiring, mengerucut sekarang teman-teman, ya, sudah mengerucut untuk menuju satu penyatuan organisasi, ya, one world religion, ya. Nah, di sini semua akan digiring back to Rome, ya, semua akan dibawa kembali ke Roma. Nah, makanya jangan heran teman-teman, hari-hari ini sudah banyak gereja-gereja yang meyakini, ya, gereja yang kudus dan am. Am itu artinya Katolik. Ya, teman-teman. Kemudian semua di luar doktrin Tritunggal itu sudah diabaikan. Ya. Semua pengajaran di luar doktrin Tritunggal tidak dipentingkan lagi, terserah. Ya, mau melakukan apapun terserah. Nah, ini berbahaya. Ya, boleh suka-suka. Ya. Boleh suka-suka. Jadi sudah pelan-pelan meninggalkan Alkitab. Alkitab tidak dianggap lagi sebagai standar kebenaran. Jadi satu yang dia pakai sebagai alat, ya, media untuk merekat gereja-gereja di seluruh dunia ini, yaitu dengan doktrin Tritunggalnya. Teman-teman, nah, Anda sudah tahu arahnya kemana ini sekarang? Betul-betul teman-teman, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Ya, sudah semakin dekat. Penyatuan gereja ini akan semakin nyata. Ya, dan sekarang kita lihat, ya, bahwa tradisi Rabu Abu, Kamis Putih itu sudah mulai merambah ke gereja-gereja yang lain. Ya, mungkin Anda dari gereja itu teman-teman. Ya, kita harus sadar bahwa hari-hari ini betul-betul hari-hari yang terakhir. Saya sebagai Kristen fundamentalis Alkitabiah tetap pada pendirian, ya, bahwa tubuh Kristus adalah jemaat lokal, bukan Kristen di seluruh dunia, dan jemaat sifatnya independen. Jadi tidak bisa direkat-rekatkan seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, karena iblis itu sangat-sangat licik. Bersama saya Rina Solihin, jangan lupa untuk selalu mendukung channel penginjilan ini, subscribe, like, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang.